Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, memasuki bagian kedua, yaitu mengenal lebih dekat tentang Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini hanya di bagian ibadat, hanya membahas tentang masalah toharoh, bersuci. Sebelum masalah toharoh ini ada pembahasan tentang iman dan Islam, kemudian masalah toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan kitab Safinah ini kitab yang berkah, yang dipelajari di pondok-pondok pesantren di Indonesia, begitu juga di Yaman. Karena Indonesia dan Yaman ini mazhabnya sama, mazhab Syafi'i. Secara mazhab fikih, akidahnya Asy'ari dan manhajnya adalah Sufi. Baiklah, mari kita sedikit mengenal kehidupan Syekh Salim bin Abdullah Al-Hadrami. Beliau adalah seorang qadhi, yaitu seorang hakim, juga seorang politisi, dan orang yang ahli dalam urusan kemiliteran. Nama lengkap beliau adalah Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di desa Dhi Asbah, salah satu desa di lembah Hadramut. Hadramut ini lembah yang sangat luas, yang luasnya adalah 1/3 luas Yaman. Provinsi Hadramut luasnya adalah 1/3 dari luas Yaman tersendiri. Yaman sendiri untuk saat ini jumlah penduduknya kurang lebih sekitar 22 juta. Kurang dari 1/10 penduduk Indonesia. Beliau ini tumbuh dan belajar di dalam didikan ayah beliau, Syekh Abdullah bin Sa'ad Al-Hadrami. Beliau mempelajari dasar-dasar Al-Quran. Kemudian beliau sibuk setelah lancar membaca Al-Qurannya, beliau mengajar Al-Quran juga. Beliau ini kemudian mempelajari dasar-dasar ilmu syariah, yaitu fikih, akidah, hadis, Quran, tafsir, kepada ayahnya, begitu juga kepada beberapa ulama di lembah Hadramut pada abad 13 Hijriah, 2 abad yang lalu. Kemudian setelah beliau matang dalam menguasai ilmu-ilmu syariat, beliau mengajar dan menyebarkan ilmu-ilmu tersebut. Selain mahir dalam ilmu-ilmu syariat, beliau juga seorang politisi dan mahir dalam masalah kemiliteran, sehingga beliau dijadikan mustasyar Daulah Katsiriyah. Daulah Katsiriyah negara. Daulah Katsiriyah ini sebuah kerajaan Al-Katsiri di Hadramut. Hampir semua Hadramut bagian dalam itu dahulu sebelum tahun 1967 masih berbentuk kerajaan. Sudah ada paspornya juga waktu itu. Nah, beliau ini yang Syekh Salim bin Sumair ini, beliau menjadi mustasyar dalam urusan kemiliteran, hingga akhirnya beliau ini diutus ke India oleh kerajaan Katsiri untuk mengurus untuk membeli beberapa peralatan perang. Termasuk juga beliau pergi ke Singapura. Kemudian mengirim perlengkapan perang tersebut atau perlengkapan kemiliteran tersebut dikirim ke Yaman, ke Hadramut. Beliau juga yang menengahi antara suku Yafi dengan kerajaan Al-Katsiri ketika terjadi permasalahan. Begitu juga
beliau menjadi menteri Sultan Abdullah bin Muhsin dan beliau tidak memutuskan sebuah perkara kecuali mengambil pendapat dari Syekh Salim. Kemudian Syekh Salim ini pergi ke Jawa dan wafat di Jakarta pada tahun 1271 Hijriah di penghujung abad ke-13 Hijriah. Makam beliau sebagaimana disebutkan oleh beberapa referensi terletak di Jakarta Pusat di Tanah Abang, tepatnya di Masjid Jami Al-Ma'mur, di dekat mihrabnya. Di situ katanya makam beliau. Bagi teman-teman nanti kalau yang berada di Indonesia atau yang akan pulang ke Indonesia, silahkan pergi ke Tanah Abang, sholat di Masjid Jami Al-Ma'mur. Silahkan tanya pada takmirnya di situ atau di KM-nya, di mana makam Syekh Salim bin Sumair. Beliau ini mempunyai beberapa karangan, di antaranya itu Safinatun Najah, kemudian Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Zajri an Ta'atil Hiyal Ar-Ribawiyah. Beliau ini selain orangnya alim, juga orangnya ini soleh, banyak membaca Al-Quran, banyak zikir, dan kitabnya ini saking begitu berkahnya banyak yang mensyarahinya. Termasuk salah satu yang mensyarahinya itu adalah Syekh Nawawi Al-Jawi. Beliau mensyarahi kitab Safinatun Najah dan memberinya nama Kasyifatus Saja ala Safinatin Najah. Ada juga salah satu syarah dari Yaman yang juga cukup terkenal dan dipakai di pondok-pondok pesantren di Indonesia, Nailur Raja. Kemudian ada syarah juga dari guru kami, Ghayatul Muna Syarhu Safinatin Najah. Ada sebagian juga yang menazamkan seperti Tanwirul Hijah atau Inaratul Tuja. Sebagian juga ada ulama dari Jambi yang mensyarahinya. Ada banyak, sebagian sudah dicetak dan sebagian lagi masih belum dicetak. Yang intinya kitab Safinah ini kitab yang penuh berkah, simple, yang mencakup hampir semua permasalahan fikih di bab ibadat, mulai dari taharah, salat, zakat, puasa, dan haji. Ini sepintas tentang kitab Safinatun Najah serta pengarangnya.